Tugas manajemen inovatif part 6. Buah nanas, buah melati. Oleh-oleh dari Tamasya. Jalani proses dari hati, keluh kesah jangan dimanja. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Ildaklana dari kelas 2 JMSDM dengan NPM 1210200077. Pada video kali ini, saya ingin membahas materi tentang memperbaiki kompetensi. Untuk pembahasan yang pertama, ada jenis dan kategori kompetensi, di mana di sini terdapat beberapa konsep dan sejarah daripada kompetensi itu sendiri. Ada dari Lyle Spencer dan Signe Spencer pada tahun 1993 yang mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Lalu selanjutnya ada dari MC Cleland pada tahun 1993 yang mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Selanjutnya ada dari Michael Armstrong pada tahun 1994 yang menjelaskan bahwasanya kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Lalu ada dari Trainee Agency pada 1988 di mana mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya ada dari SK Kepala BKN pada tahun 2003 mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Lalu ada dari praktisi MSDM yang mendefinisikan kompetensi sebagai deskripsi dari karakteristik seseorang. Selanjutnya ada dari N.C. Fekki dalam Margaret Dale 2003 mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Dan yang terakhir ada dari Margaret Dale sendiri pada tahun 2003 yang mendefinisikan kompetensi sebagai menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Untuk pembahasan selanjutnya ada komponen kompetensi. Yang pertama ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang kedua ada motivasi, yaitu motif menggerakkan, di mana mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang ketiga ada knowledge atau pengetahuan informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang keempat ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir ada skill, yakni kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Dan selanjutnya yakni ada perlunya kompetensi diperbaiki, di mana di sini ada determinan yang mempengaruhi ataupun membentuk kompetensi itu sendiri. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Lalu ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Lalu ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Lalu ada isu emosional, yakni hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Lalu selanjutnya ada tingkat perbaikan dalam kompetensi. Terdapat 3 tingkat. Yang pertama ada mudah diperbaiki, yakni mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua ada tingkat agak sulit diperbaiki, yakni orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, dan pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir ada tingkat sulit diperbaiki. Di antaranya ada inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Selanjutnya ada metode penilaian kompetensi. Terdapat alternatif untuk desain kompetensi,
Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang terakhir, ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Lalu selanjutnya ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama ada menetapkan kriteria kinerja efektif, yang kedua mengidentifikasi kriteria sampel, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat analisis data dan pengambilan model kompetensi, yang kelima validasi model kompetensi, dan yang terakhir ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Lalu pembahasan selanjutnya ada tahap untuk merancang studi kompetensi. Terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada validasi model kompetensi, yakni model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang kedua ada metode pengumpulan data bervariasi, di mana terdapat 6 metode, yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi atau sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang ketiga ada menetapkan kriteria, yakni menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Lalu yang keempat ada mempersiapkan penerapan model kompetensi, yakni apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Lalu yang kelima ada analisis data dan pengembangan model, di mana pada tahap ini data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi kriteria sampel, yakni kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok atau kinerja unggul dan rata-rata. Selanjutnya ada tahap mendefinisikan kompetensi. Yang pertama menjelaskan kriteria kinerja, yang kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria, yang ketiga mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain, yang keempat menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi, yang kelima mengesahkan model kompetensi, dan yang terakhir ada mendesain aplikasi. Baik teman-teman, selesai sudah video pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mana?